Usai purna tugas dari istana, Presiden ke-7 RI rupanya masih terus menghadapi problematika. Usai ijazah sarjana Jokowi dinyatakan asli, kini giliran lembar pengesahan skripsi Jokowi yang dipermasalahkan. Pakar forensik digital Rismon Sianipar bahkan mengatakan lembar pengesahan skripsi Jokowi adalah hasil reproduksi alias bukan yang asli. Setelah ijazahnya dipersoalkan, kini Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendapatkan serangan lagi soal skripsinya. Bolak-balik namanya terseret soal jejak akademik yang dilaporkan ke polisi, Jokowi menanggapinya dengan santai tentang lembar pengesahan skripsinya yang jadi persoalan oleh Rismon Sianipar. Ia mengatakan siap untuk melayani jika memang skripsinya akan dilaporkan ke polisi. Dalam minggu-minggu ke depan, tampaknya nama Presiden RI ke-7 Joko Widodo akan kembali disebut-sebut dalam episode drama jejak akademiknya. Jokowi tetap semangat melayani mereka yang selalu menggugat. Tim TV One mengabarkan. Laporkan saja, setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu KK-nya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani dengan baik. Ya, statement saya ya terkait dengan rencana untuk melaporkan dugaan skripsi palsu atas nama Joko Widodo itu memang sekarang sedang disusun ya, karena kami tidak puas atas keterangan dari Dirtipidum Bareskrim Polri yang mengatakan bahwa setelah diraba dirasakan ada cekungan pada lembar pengesahan skripsi tersebut dan langsung disimpulkan bahwa hal itu merupakan produk dari hand press atau letter press. Kami juga akan menyertakan sejumlah screenshot ya dari lembar pengesahan skripsi atas nama Sri Dominingsi, Sigit Hartwinarto, Edi Trianto, dan Lembah Edianto yang semuanya lembar pengesahan skripsi tersebut kosong tanpa tanda tangan dosen penguji, dosen pembimbing maupun dekan. Jadi ini kami duga adalah lembar pengesahan skripsi yang direproduksi agar sesuai dengan lembar pengesahan atas nama Joko Widodo. Terima kasih. Ya, kalau di mana-mana kan habis gelap terbitlah terang begitu ya. Kalau ini habis gelap masih gelap gitu kan. Tapi kalau saya lihat-lihat, polemik ijazah Jokowi ini seperti kiprah Timnas Indonesia ya Put ya. Kalau Timnas Indonesia udah memasuki babak keempat gitu ya, kalau ini babak kedua. Setelah ijazah, sekarang polemik adalah skripsinya Pak Jokowi. Mungkin ada babak ketiga keempat kalau kata Pak Jokowi, mungkin nanti ada SIM, KTP, sertifikat tanah juga. Nah itu nanti seasonnya akan banyak nih yang kita tunggu-tunggu begitu dia, kan. Ya. Nah tentunya pada pagi hari ini kami akan bahas bagaimana sih kemudian kok bisa sekarang sampai ke skripsinya Pak Jokowi dengan beberapa narasumber. Ada siapa aja nih Putri pagi hari ini? Pagi hari ini akan menjawab ya tudingan-tudingan tersebut. Ada Bang Freddy, bukan Mercury ya. Ini Freddy Alex Damani gitu langsung ya. Tapi sudah mirip juga ini seperti Freddy Mercury-nya Queen. Itu. Tur kemanapun media ya kan. Visit untuk kalau kata Bang Freddy. Media visit untuk menjawab ya tudingan-tudingan ini. Ada Bang Freddy Alex Damani. Selamat pagi Bang. Pagi. Kurang tidur kayaknya nih. Yoi. Kemudian juga di sebelahnya ini ada Mas Ahmad Kozinuddin. Ini selaku kuasa hukum dari Roy Suryo CS ya Bang ya. Betul. Mantap. Selamat pagi Bang Ahmad. Pagi. Ya. Dan di sebelahnya juga ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Heri. Assalamualaikum warahmatullahi. Harusnya Mas Heri duduknya di tengah ya. Apa ini memang sengaja dideketin begitu? Iya biar tarung gitu. Biar damai. Biar aman ya. Oke, mungkin kita pertama ke pihak yang menuding dulu nih. Nah ini ijazah kan sudah jelas ya dinyatakan bahwa asli begitu ya oleh petugas kepolisian Bareskrim. Nah sekarang skripsi
punya bukti apa sih Bang sampai seyakin itu menuduh skripsi Pak Jokowi ini palsu begitu? Ya, atau reproduksi ya bahasanya baik. ya? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya luruskan ya, nomenklaturnya itu bukan menuding, tapi meneliti. Oh, okay. Melalui sejumlah pertanyaan, yang pertanyaan tadi coba diverifikasi melalui sejumlah dokumen, juga teknologi, juga kepakaran dari klien kami, lalu disimpulkanlah ya bahwa skripsi itu bermasalah, termasuk ijazah itu bermasalah. Itu yang pertama. Ijazah udah clear dong? Belum. Oh, yang belum. kedua, saya juga mau luruskan. Tidak ada statement sebuah dokumen yang sedang disengketakan secara hukum itu kemudian dideklarasikan sebagai dokumen otentik kecuali atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Proses yang ada di Bareskrim sampai dikeluarkannya hasil tes laboratorium forensik itu hanya mungkin 10 atau 20% saja dari sebuah proses yang nanti berujung di pidana, diproses di pengadilan, sampai nanti kasasi di Mahkamah Agung, yang putusan itu baru memiliki kekuatan final and binding begitu. Sehingga lebih tepatnya kita ikuti saja ya nomenklatur resmi bahwa itu dinyatakan identik dengan sejumlah pembanding, belum disebut sebagai otentik. Tapi karena sudah ada 3 pembanding loh, ijazah Pak Jokowi dengan ijazah lainnya yang kemudian dinyatakan ini asli. Justru oleh itu Bareskrim. kami yang tidak pernah dilibatkan dalam proses itu, yang semestinya TPUA, klien kami Rizal Fadila dan kawan-kawan selaku pengadu di Dumas Bareskrim Mabes Polri dilibatkan sehingga ada kepastian bahkan keyakinan bahwa dokumen pembandingnya itu otentik, sehingga ketika ada sebuah dokumen dibandingkan dokumen lain yang otentik, identik, itu bisa bermakna juga otentik, sehingga klien kami juga harus terikat dengan hasil yang dilakukan oleh Bareskrim. Sementara hari ini, karena kami tidak dilibatkan, wajar dong kami kemudian tidak terikat. Harus dilibatkan atau mungkin melapor dulu aja gitu? Nah, itu ada proses, dan memang kami sudah mengajukan di Karwasidik Bareskrim Mabes Polri pada Senin 26 Mei yang lalu mengirimkan surat permintaan untuk gelar perkara khusus. Dasarnya adalah Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Di ketentuan pasal 31 dan 33 itu diatur ada gelar perkara yang sifatnya 2. Gelar perkara biasa dan B, gelar perkara khusus. Di pasal 33 diatur gelar perkara khusus itu harus memenuhi apa saja. Di antaranya tentu harus melibatkan masyarakat. Dan perkara di Bareskrim Mabes Polri itu bukan hasil penyelidikan internal Bareskrim loh. Itu berasal dari aduan masyarakat. Yang sebenarnya sejak awal TPUA mengharapkan ini bukan Dumas Bang, tapi LP. Hanya memang karakter di Bareskrim tadi, kalau perkara tidak cocok dengan kepentingan, lalu dibuang saja di arsip di Dumas. Itu sudah dilaporkan sejak Desember, 9 Desember 2024. Tidak pernah disentuh ini barang di arsip Dumas. Nah, barulah setelah saudara Joko Widodo melapor ke Polda Metro Jaya pasal mengenai dugaan fitnah dan pencemaran 30 April 2025, barang di Bareskrim ini baru jalan. Dan saya juga mau tegaskan, ada cacat prosedur di Bareskrim bahwa Bareskrim kan baru menangani perkara Dumas, bukan perkara pro justisia. Dan prosesnya masih penyelidikan, bukan penyidikan. Sehingga dalam proses verifikasi penyelidikan itu hanya untuk memastikan apakah peristiwa yang menjadi proses di Dumas ini masuk kategori pidana atau kejahatan atau bukan. Sehingga nanti bisa diterbitkan rekomendasi ini untuk diterbitkan LP sebagai satu tindakan pro justisia atau laporan polisi. Tapi tindakan Bareskrim sudah lompat seperti penyidikan. Kenapa? Mengumpulkan barang bukti itu bagian dari tindakan penyidikan. Apalagi melakukan proses terhadap barang bukti. Yakni dengan melakukan tes terhadap dokumen yang diklaim sebagai ijazah Jokowi, yang kemudian hasilnya dinyatakan identik. Artinya apa? Ada ketidakadilan dalam 2 hal, proses dan substansi. Prosesnya tadi meloncat, substansinya kami tidak bisa meyakini. Jangankan meyakini, memastikan saja kami tidak bisa. Apakah benar barang yang diperbandingkan itu seperti yang diceritakan oleh Bareskrim? Kalaulah kemarin saat gelar perkara yang dilakukan Bareskrim itu sambil juga ya ditunjukkan ini ijazahnya sudah kami cek. Sebagaimana gelar perkara konferensi pers lainnya ketika ada peristiwa pembunuhan, ditunjukkan pisaunya atau belatinya yang digunakan untuk membunuh. Kita mungkin agak kurang argumentasi atau tidak punya hujah untuk menyangkal itu. Lah ini kita tidak tahu barangnya. Ketika ditunjukkan barangnya juga fotokopi hanya di layar. Sehingga sampai hari ini bagaimana mungkin kami diminta untuk terikat, bahkan yakin terhadap hasil sebuah proses yang kami tidak dilibatkan, padahal proses itu kan berasal dari laporan Dumas dari
TPUA. Yang kedua, celakanya hari ini seolah-olah perkara skripsi itu dianggap perkara baru. Padahal satu paket loh. 15 April 2025, Pak Rismon itu dengan Dr. Tifa dan yang lainnya sudah datang ke UGM bertanya. Nah saat itu dokumen yang diberikan oleh UGM resmi melalui wareknya ya, adalah dokumen skripsi yang kemudian diizinkan dipegang, difoto lembar per lembar dan itulah yang diteliti ya. Berarti skripsi dari sekarang situ, udah melihat aslinya begitu. Sudah, dan bukti yang ditampilkan ke media itu atas izin dari UGM karena dilihat, diizinkan, difoto, diizinkan. Nah, dari situlah kemudian dia lakukan penelitian. Ternyata penelitian ini menguatkan kesimpulan bahwa ijazah itu palsu. Ingat, skripsi dan ijazah itu satu paket, ibarat telur Ya, dengan betul, anak betul. ayam. Nggak bisa Tidak mungkin ada dapat anak ayam ijazah. tanpa telur yang baik. Nah, kalau anak ayamnya bermasalah, kita Oke. mau teliti. Ternyata telurnya juga bermasalah. Ya, baik, Bang Ahmad. Gitu. Oke, ini presiden buruk soal proses hukum dan substansi tadi nanti mungkin akan dijawab Mas Heri Oh, ya. iya, Tapi silakan, mungkin Mas Freddy dulu nih menanggapi. Mas Freddy kayaknya harus siap nih dengan jawabannya. Menanggapi apa yang disampaikan Mas Ahmad tadi? Iya. Saya juga nggak tahu lagi mau ngomong apa. Ya tapi ya apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita argumenkan, percaya ini nggak ada ujungnya. Kenapa? Ya karena memang niatnya bukan mau bukan mau ini selesai, ijazah ditunjukkan akan selesai ya. Jadi niatnya arahnya kemana? Skripsi ditunjukkan bukan selesai, emang mau cari-cari masalah aja gitu loh. Supaya ini terus ribut, gaduh, delegitimasi segala macam lah. Jadi tadi ngomong di Bareskrim, ngomong Dumas, mereka yang melapor, mereka yang mengadu, kemudian mereka yang ngojok-ngojok itu Bareskrim datang ke situ rame-rame bawa bukti ini disampaikan. Sekarang itu malah dibantah sebaliknya, ya kan? So mau apa sih? Nah ini saya tanggapi ini juga skripsi, ya silakan aja, whatever lah. Bareskrim juga sudah mengeluarkan hasil, ya nggak apa-apa. Kita seperti kata beliau tadi, kita tunggu saja hasilnya. Jadi apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita argumenkan, ya mereka nggak akan terima, nggak akan pernah terima. Saya pertanyakan lagi, walaupun sudah sering, apa sih kapasitas si Rismon ini gitu loh? Dapat SK dari mana sih dia? Ya, SK peneliti dari mana? SK untuk apa dia tujuannya mengobok-obok ijazah, skripsi Jokowi? Apa sih tujuannya gitu loh? Apa tujuannya, Bang? Ya, saya jelaskan yang pertama. Kalau kita bicara legalitas, dalam konteks secara material, seorang peneliti itu tidak butuh legalitas apapun. Legalitas dia adalah dia memiliki ilmu terkait apa yang akan diteliti. Ya, tapi tujuannya untuk mencari seniat itu, misalnya sampai ke UGM, meminta skripsi, mengecek, meneliti, itu tujuannya apa? Itu yang dipertanyakan Mas Freddy. Seorang peneliti tidak boleh memverifikasi data dari sumber yang sifatnya sekunder. Ya, tujuannya apa itu yang ditanya Mas Freddy? Dua hal. Pertama, sumber data-datanya biar valid sampai ke UGM. Yang kedua, ingin memastikan legasi bangsa Indonesia bersih dari sejarah pernah dipimpin presiden yang tertuduh ijazahnya palsu. Dan ini justru kesempatan dari saudara Joko Widodo untuk membersihikan legasinya gitu loh. Dengan pembuktian tentunya. Iya, legasi buat si Rismon aja itu. Harusnya untuk si Rismon dan kawan-kawan lah paling tidak. Harusnya kalau memang buat legasi dia, ya peneliti nih yang saya tahu ini, ya dia hasil dia teliti segala macam, kemudian dia susun dalam buku, kemudian buku diterbitkan. Tetapi itu pun ada etikanya, ya. Dia tidak, hasil penelitian yang disampaikan bukan menuduh sana sini, bukan menyerang sana sini, ya. Sementara ya dunia digital ini kan nggak bisa bohong, ya. Di belakang-belakang argumen mereka, video-video mereka kan semua itu kan narasinya kebencian, narasinya menyerang, narasinya merendahkan, menyerang martabat. Jadi makanya saya bilang sampai mereka puas, sampai manapun ya, ini akan terus dilakukan. Kemarin itu sudah pernah saya katakan di sini, ini berhubungan juga di kasus Perdata. Saya nyatakan sama mirip statement saya. Apa sih kapasitas hukum orang itu? Ya apa sih alasan hukumnya? Ternyata di Pengadilan Sleman benar kan?
Sama juga, kalau menurut hukum di Solo pun akan terjadi seperti itu, di Makassar pun akan terjadi seperti itu. Sama ya begitu ya, bisa sama dibilang ya. di pidana juga prinsip besarnya universalnya sama, prinsip hukumnya sama. Apa kapasitas orang ini gitu loh? Tujuannya apa gitu loh? Mas Heri, tadi kita juga sudah mendengarkan bahwa ada rekonstruksi hukum yang dilompatkan. Seperti apa kemudian melihatnya? Harus bagaimana? Iya. Sebelumnya make sure dulu ini aman ya. Saya juga deg-degan, Mas. Perlu pindah tempat duduk sepertinya gitu. Pastikan ya. pindah. Alhamdulillah kalau gitu. Ya, gini, saya coba pada posisi di tengah ya. Bahwa Kok di pinggir sekarang, di tengah. persoalannya begini poinnya. Menurut saya kita bisa ngutip dari asas ya yang ada dalam hukum perdata, no interest, no action. Jadi tidak ada kepentingan maka tidak akan ada gugatan. Karena ini kan masing-masing punya kepentingan. Walaupun di sisi yang lain Pak Jokowi membuktikan sebaliknya bahwa ijazahnya adalah asli. Di sisi yang lain Bang Roy Suryo dan kawan-kawan termasuk Bang Fauzin adalah untuk membuktikan bahwa ijazahnya palsu begitu kan. Nah, yang saya khawatir perkara ini jangan sampai dicicil nih. Ini yang dimaksud Pak Jokowi ada KTP, nanti kemudian surat tanah. Jadi kalau bisa hal ini dibuat simpel saja. Begitu ya. Nah, dalam konteks yang lain kita menilai bahwa bicara tentang membuktikan perbuatan pidana dalam konteks penyelidikan dan penyidikan, karena penyelidikan kan untuk memastikan ada tidaknya perbuatan pidana, Bang, ya kan? Tapi kalau bicara tentang penyidikan, berarti ini sudah jelas perbuatan pidana, tinggal menemukan tersangkanya saja. Nah, kemarin yang terjadi di Bareskrim yang kita saksikan bersama, hakul yakin saya masih tahap penyelidikan itu, karena bahasanya penyelidik kan, berarti belum naik ke proses penyidikan. Kalaulah ya ini sesuai dengan munajat beliau mungkin ya, hajat beliau, ini naik perkaranya. Perkara yang dalam konteks ini bisa naik dan teruskan kan juga ada persoalan dalam konteks KUHAP kita. 109 ayat 2 KUHAP bisa ada surat perintah penghentian penyidikan dengan alasan-alasan tertentu tadi misalnya. Tidak cukup bukti, perkara bukan perkara pidana misalnya begitu. Nah, persoalan lainnya adalah bukan hanya bicara minimum dua alat bukti. Ya, persoalan besar dalam praktik hukum kita, di luar dari konteks kita bicara teori di kelas begitu ya, di Fakultas Hukum, adalah bicara tentang keyakinan penyidik. Nah, ini yang saya rasa jadi persoalan. Di dalam banyak perkara hukum, ya kalau bicaranya tentang keyakinan, nggak ada yang bisa menjelaskan itu secara detail. Bahwa kita sudah faktakan, misalnya si pelapor mengatakan sudah sahih ini, dua alat buktinya sudah mencukupi begitu kan. Tapi menurut penyidik, nggak punya keyakinan itu. Maka dia akan menyoal bahwa bukti ini benar apa enggak. Maka yang dilakukan dalam proses membuktikan ini adalah dikatakan ijazahnya asli. Nah, harusnya memang proses yang dilakukan untuk menuju ke sana adalah scientific crime investigation, kan begitu. Bahwa disebutkan data faktanya, ya bahwa ini sudah diteliti oleh siapa, menggunakan metode apa, alat ukurnya apa, begitu kan. Kemudian mungkin tadi yang permintaan salah satunya disandingkan di depan tadi. Nah, tapi kan sekali lagi ini bicara tentang otoritas penyidik yang memang agak sulit kita ya untuk masuk ke dalam ranah kewenangan penyidik tadi. Tapi dalam kondisi yang normal, kalau kita bicara tentang implikasi sosial dan politik dalam kasus ini, menurut saya ya shortcutnya adalah ditampilkan memang. Tapi kan ini kan mempengaruhi data pribadi seseorang, apa Heri? Apakah memang itu diperbolehkan? Ya, begini, kita masih berdebat lah soal itu data pribadi atau tidak begitu ya. Tapi dalam hal bahwa ini sudah menjadi bagian dari persoalan publik, berarti kan perlu untuk penyelesaiannya sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi kan? Karena ini juga menyangkut persoalan yang memang atensi publiknya tinggi. Tidak bisa ditutup-tutupi lagi, tapi kan tadi Mas Ahmad juga bilang tidak dilibatkan begitu ya untuk melihat langsung pada saat proses pembandingan ijazah tadi begitu. Harusnya gimana? Begini, bahwa dalam konteks gelar perkara memang ada pihak-pihak yang harusnya diikutsertakan ya. Termasuk yang ikut disertakan itu adalah orang yang misalnya memberikan laporan ataupun orang yang dilaporkan. Itu kan dia harus tahu terhadap proses perkara ini sepanjang perjalanan kasusnya seperti apa. Sehingga endingnya mereka paham nantinya. Kan sebenarnya tujuannya adalah untuk memberikan ruang ya penjelasan yang cukup dari penyidik. Tapi sekali lagi otoritasnya memang di penyidik. Apakah dia akan dinaikkan di dalam konteks itu diteruskan perkaranya atau dihentikan. Nah, tapi domain tadi harusnya tidak kemudian jadi absolut ada imunitas yang begitu besar bagi seorang penyidik. Ini pembelajarannya bukan hanya untuk kasus Pak Jokowi. Sebenarnya setiap laporan masyarakat yang disampaikan. Jadi kalau kita bicara hanya kasus Pak Jokowi seakan-akan ini bisa terjadi treatment khusus kan? Betul. Yang kita inginkan kan dalam general principle-nya adalah setiap
laporan yang dilakukan endingnya sama. Betul. Nah, ini yang sebenarnya diminta. Kalau saya melihatnya bukan persoalan hanya Pak Jokowi saja, tapi akan melihat bahwa perlakuan hukum yang dilakukan oleh polisi dalam hal ini terhadap laporan-laporan yang dilakukan oleh masyarakat, endingnya harus seperti itu. Harus sama. Agar dia akuntabel, agar ada transparansi, dan kemudian no debate ya. Ketika akhirnya perkara itu dihentikan, memang dihentikan karena bukan yang saya mulai adalah no interest, no action. Interest tadi kalau ditarik dalam bahasa Indonesia kan kepentingan. Nah, kepentingan hukum yang dilakukan oleh pihak penyidik tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menemukan keadilannya. Kita juga masih menunggu ya, karena tadi yang seperti di garis bawahi Mas Heri ini masih penyelidikan gitu. Ada tahapan lain yang mungkin masih akan berlanjut begitu ya. Tapi Bang Ngabalin udah ngomong bahwa ada dalang di baliknya. Nah, nanti kita tanyakan ke Mas Freddy, apakah Mas Freddy ataupun Projo ini juga tahu sebetulnya siapa sih dalang di balik dari tuduhan-tuduhan ini. Sesaat lagi pemirsa kami akan kembali untuk Anda. Ya pemirsa, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, Bang Ngabalin baru-baru ini juga angkat bicara nih soal dia sudah mengetahui dalang di balik isu ini. Nah, kita tanyakan ke Bang Freddy. Bang Freddy, apakah memang ada dalang yang kalian ketahui begitu yang bermain di isu ini dan awet sepertinya ya, tampak seperti dirawat. Keuntungannya begitu. apa begitu? Ya, ada informasi. Ada yang menyampaikan kepada kita, termasuk kepada saya langsung berulang-ulang. Ada dalang di balik ini, ada tanda kutip, ada investor di balik ini. Investor? Yes. Tapi saya kan, ya jujur nggak punya bukti, karena saya dapat informasi juga. Informasi saya dapat dari yang kompeten juga, bukan yang nggak kompeten. Nah, cuman kalau saya menyampaikan di publik ini, nanti saya sama seperti Resmond sama si Roy Suryo, memfitnah sana-sini, saya tidak mau seperti itu. Tapi saya menduga juga wajar karena ini panjang, mainnya ini panjang. Jadi masih panjang ini? Ini sangat panjang. Targetnya udah saya bilang tadi memang, ya mendelegitimasi, menghancurkan Pak Jokowi, karena kan Pak Jokowi ini kan, ya hari ini di politik, masih eksis, penerusnya masih ada, masih panjang lagi, jangan-jangan juga ya masih panjang lah pokoknya. Nah, orang-orang yang saya katakan tadi tidak suka ini, kalau bisa ini semua selesai saat ini juga, ya mereka kelompok-kelompoknya bisa masuk di dalam kepentingan ini. Jadi jelas lah arahnya ke situ. Jadi bukan hanya soal hukum, tapi ada politik ya juga di balik ini ya? Justru politik murni. Enggak, politik kepentingan bisnis di sini semua ini. Bisnis? Yes. Apa? Keuntungannya apa? Udah nggak usah dikorek-korek, pokoknya sampai situ aja. Nggak usah dikorek-korek. Pasti Bang Ahmad juga penasaran kan Bang? Benar nggak tuh? Ada kepentingan bisnis? Saya nggak penasaran, karena begini, justru kita itu, karena perkara ini sudah masuk ya pro justisia di Polda Metro Jaya. Pelapor Saudara Joko Widodo menyatakan dirinya merasa direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya. Pasalnya juga sudah limitatif, yakni tentang penghinaan dan fitnah, 310 KUHP, 311 KUHP, dan memang ada 27A KUHP, karena itu menggunakan Undang-Undang ITE begitu. Ya kita batasi saja, jangan kemudian membangun narasi yang memperluas, yang kemudian melanggar asas hukum presumption of innocent. Klien kami ini justru posisinya terlapor. Sudahlah klien kami ini terlapor, difitnah-fitnah pula. Ditanya bukti, nggak keluar tuh buktinya. Sudah ditanyakan loh Roy Suryo, Sylvester Matutina, Ngabalin, ada buktinya enggak? Ditantang Ngabalin, Pak Ngabalin siap enggak bersaksi di bawah Al-Quran? Kalau Roy Suryo siap, kalau yang Anda lakukan itu bohong, enggak berani Ngabalin. Yang kedua, Sylvester siap enggak bersumpah di bawah Alkitab untuk membenarkan pernyataan Anda, tuduhan Anda? Enggak siap juga. Makanya hari ini hemat saya, ajarilah publik ini bicara sistematis pada batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh koridor undang-undang, sehingga tidak membangun narasi yang memperluas pertarungan dan membelah anak bangsa. Selanjutnya yang kedua, katanya nggak ada ujungnya. Kalau saya orang hukum, ada ujungnya nanti putusan pengadilan, walaupun nanti sampai kasasi, itu ada putusan. Berapa tahun lagi kira-kira? Nah itu hal yang lain, ini proses yang harus kita hargai. Kemudian tadi saya menghargai subjektivitas penyidik, bahwa yang punya kewenangan untuk memutuskan apakah lanjut atau tidak itu adalah subjektivitas penyidik. Tapi ada proses yang objektif, di mana proses objektif itu kami bisa dilibatkan. Kalau penghentiannya itu di penyidikan SP3, kami juga enak. Kenapa? Kami bisa menguji penghentian penyidikan itu melalui media pra peradilan. Penghentian penyelidikan nggak bisa. Makanya kami bingung.
Kami cari-cari data. Oh, ternyata ketemu. Aturan internal polisi, Perkapolri, nomor 6 tahun 2019, pasal 3133 mengatur tentang gelar perkara khusus. Nah, itu yang kami minta. Agar kami dilibatkan, dan di sanalah proses yang objektif tadi, dilibatkan semua pihak, ahli semua dilihatkan, kemudian dokumen yang diperiksa diperlihatkan, metodologinya juga dijelaskan, kesimpulan akhirnya itu seperti apa, ada dokumentasinya. Kalau kita bicara tentang apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri, ya scientific crime investigation, itu diantaranya ada dokumentasi tahapan-tahapan tadi. Sehingga publik menjadi yakin, percaya bahwa prosesnya sudah sesuai prosedur. Mengenai hasil, tentu ya ada perbedaan kepentingan. Kalau kami jadi pelapor, pengennya laporan kami lanjut. Kalau kami jadi terlapor, pengennya terlapor kami itu dihentikan. Itu hal yang biasa. Tapi kami tidak sedang mempersoalkan hasilnya, tapi prosesnya. Makanya berulang kali kami sampaikan kepada publik. Kalau dalam prosesnya saja kami tidak dilibatkan, tidak diberi peran agar kami mendapatkan keadilan, bagaimana mungkin kami mendapatkan keadilan dari hasilnya? Baik, Bang Ahmad, tapi kan kalau kita berbicara proses begitu ya, ini kok kesannya cepat salah, lambat salah. Oh, yang dipersoalkan itu bukan cepat atau lambatnya, prosesnya dilalui atau tidak, dilibatkan atau tidak, proses, prosedur, dan substansi itu sejalan tidak. Kalau kita bicara hukum acara sesuai KUHAP atau tidak. Makanya kemarin coba, kalau kita ngikuti KUHAP, nggak ada itu undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya. Tapi kami karena ya sudahlah kita ikuti sebagai bagian anak bangsa, ingin segera ini terkuak, siapa tahu manakala saat diperiksa, saudara, Anda katanya mengatakan ijazah palsu. Ini loh ijazahnya Pak Jokowi, tolong klarifikasi. Saya pikir begitu. Nggak ada juga itu barang. Sebelum ke Mas Heri, mungkin Mas Freddy dulu ya, menanggapi seperti apa. Ya, saya percaya nanti dalam proses di Polda Metro Jaya, teman-teman dari TPU akan diundang. Ya, dalam dalam gelar perkara, ya mau khusus, mau yang biasa, saya percaya itu akan digelar sebelum ini katakanlah naik ke penentuan tersangka maupun sebelum nanti katakan P21 lengkap. Saya percaya itu, dan silahkan semua mempunyai batas kewenangan masing-masing. Nah, kemudian yang saya mau tanggapin lagi, ya nggak apa-apa lah, silahkan saja. Kita seperti saya sampaikan tadi, ya mari ya kita membangun narasi-narasi. Saya juga percaya ini semua perkara ada hikmahnya, ada hikmahnya. Bagi saya pribadi juga ada hikmahnya. Tadi kita ngomong bercanda, tetapi sebetulnya itu mempersiapkan diri kita, mempersiapkan calon pemimpin-pemimpin bangsa lainnya agar tertib administrasi pribadi. Termasuk ke dari sekarang dicari itu skripsi sama ijazahnya, termasuk ke kampus-kampus juga, gitu ya. Termasuk ke kampus-kampus juga, agar nanti dalam memverifikasi calon-calon itu ya, jadi sudah semua by system, memang sudah terdaftar, sudah clear lah. Jadi kita maknai positif saja ini, kita maknai positif. Mari kita ikuti mekanisme hukum ini. Mari, tapi ya itu tadi, kalau bicara membangun narasi-narasi, ya sebetulnya siapa yang membangun narasi yang siapa. Jadi kita silakan, ayo kita bangun narasi-narasi positif ya, jangan narasi-narasi. Saya tidak ada memfitnah, saya tidak ada membangun narasi. Saya ditanya, saya jawab, tapi saya jujur saya bilang saya tidak punya bukti untuk itu. Tetapi ada informasi keterangan yang menyampaikan saya seperti itu. Tetapi saya sekali lagi tidak pernah menuduh siapapun. Tidak seperti Roy Hammes Rismond langsung. Itu palsu kata dia. Jadi itu yang saya tidak mau. Itu menurut saya juga pernah kritik profesor ya. Saya bilang kamu itu fitnah ya. Saya bilang seperti itu. Sebagai profesor seharusnya tidak mengatakan itu. Gitu loh. Jadi mari kita bangun narasi, mari kita publik, kita ajari cara berpikir, cara bernarasi yang benar. Sambil kita tunggu mekanisme proses hukum yang saat ini tengah berlangsung. Sebelum ke Mas Heri, saya singkat saja nih Bang Ahmad bertanya, bukti-bukti yang sudah dikumpulkan ini kan tadi sudah diriset. Itu apa saja? Analisis font, terus juga apa yang kemudian bukti kuat sehingga meyakini klien Anda bahwa ijazahnya reproduksi? Tadi kan sudah dijelaskan juga masalah lembar skripsi yang tidak ada tanda tangan, nama yang juga tidak konsisten dengan keterangan saudara Joko Widodo. Tadi saya mengutip ya, memang ya jejak sosmed itu abadi. Maka apa yang pernah disampaikan saudara Joko Widodo kok tidak sejalan misalkan dengan apa yang disampaikan Kasbujo, itu juga bagian yang membuat publik bertanya. Baik, berarti gaya font
sama cetak penulisannya, begitulah kira-kira ya bukti yang dianalisa oleh tim Dan dari justru klien. kemarin gelar perkara dari Barreskrim itu justru mengungkap banyak hal baru, misalkan koran Kedaulatan Rakyat yang di sana disebut bulan puasa, padahal KR itu koran yang di Jogja spesifik dia menggunakan bulan-bulan Jawa, Oke, tidak ada baik. puasa-puasa. Kemudian banyaklah, nanti Ya. saya jelaskan, tapi yang saya mau tegaskan begini. Tadi kan mau Waktunya ada gelar terbatas, perkara, maaf ya. ada gelar perkara. Gelar perkara harus fair dong, bukan hanya yang di Polda. Karena Baik. di Polda itu kami terlapor. Tadi sudah gelar perkara disampaikan. itu yang di Barreskrim. Ya, Bang yang Ahmad. di Barreskrim yang Tadi kami sudah tunggu. disampaikan sebelumnya. Nah, saya ingin menggali dari Mas Heri soal tadi bukti-bukti yang dianalisa oleh Roy Suryo CS ini, apakah kemudian nanti bisa jadi pertimbangan begitu atau Faktor pendukung ya Betul. untuk membuktikan ijazahnya Iya. palsu Jokowi. Intinya dalam konteks mengumpulkan dan menyerahkan bukti tadi kan harus ada pemutusnya. Nah, pemutusnya tadi pasti adalah lembaga yang dilaporkan ya, Oke. yang menerima laporan tadi kan. Kalau kita sepakati memang penyidik kepolisian suka atau tidak suka terlepas dari isu itu ya. Sehingga bola panasnya sekarang ada di penyidikan di kepolisian. Perlunya ketegasan ekstrem kiri atau kanan tadi, dihentikan atau dinaikkan perkara ini sehingga tidak berlarut-larut. Nah, kalau dihentikan misalnya atas laporan yang dilakukan di PMJ begitu ya, karena Pak Jokowi melaporkan di Barreskrim, ini kan akan berkaitan dengan perkara di Barreskrim juga. Ya. Termasuk juga gugatan-gugatan yang lain karena objeknya sama begitu kan. Jadi kita membaca kasus ini dalam satu helaan nafas, nggak boleh dipenggal setengah-setengah. Nah, tinggal kita menunggu keyakinan tadi, hilalnya belum terlihat sekarang keyakinannya masalahnya. Keyakinan penyidik ini untuk menghentikan atau meneruskan kasus ini. Yang tentu harus didasarkan pada minimum 2 alat bukti tadi. Andaikan tadi ada mekanisme boleh menunjukkan bukti itu dalam gelar perkara kemudian diuji kembali misalnya demikian, ya mungkin ini akan menjadi keyakinan baru untuk meyakinkan sekali lagi ini dihentikan atau diteruskan dengan dasar-dasar yang secara logika hukum dapat diterima tentunya. Kemudian dalam hal lain adalah isu dalam proses hukum, penegakan hukum, penerapan hukum itu kadang memang bicara tentang keadilan substantifnya seperti apa. Bukan hanya prosedural saja. Prosedural misalnya tadi gelar perkaranya ada, tapi apakah kemudian makna gelar perkara tadi dijalankan sesuai dengan amanat yang ada dalam aturan itu. Kadang orang yang berpraktik yang akan paham, oh ini kadang tidak sesuai. Sehingga yang perlu adalah objektivitas, transparansi, dan akuntabilitasnya tadi. Betul. Memang kewenangan ada di penyidik sekali lagi, tapi dalam hal menjalankan kewenangan itu juga harus berdasarkan hukum dan intinya ketika mengambil keputusan, Pak Jokowi juga bisa diperkuat dalam putusan tadi. Bukan kemudian ada, ya walaupun sampai kiamat nggak akan ketemu ya. Saya yakin H-1 kiamat ini nggak akan ketemu Bang Gozi dengan Bang Freddy kan gitu kan. Tapi dalam konteks yang lain kita sebagai orang yang mengikuti kasus ini ya, yang akhirnya memberikan atensi juga atas kasus ini kan hanya bicara tentang keadilan substantifnya saja. Betul. Terlepas dari siapa yang akhirnya di endingnya tadi benar atau salah ya, tentang keyakinannya masing-masing tadi. Yang perlu kita tegaskan lagi adalah keperluan untuk bicara tentang bukti tadi, karena dalam setiap pelaporan pidana dalam membuktikan tentu adalah bicara tentang 2 alat bukti. Maka kalau dalilnya ini adalah ijazahnya palsu, berarti kan bisa dipastikan bagaimana palsunya tadi. Sehingga ada apakah dia dalam konteks pidana 263 KUHP itu ada membuat surat palsu dan memasukkan surat. Apakah sama sekali tidak pernah ada surat dalam hal ini adalah ijazahnya Pak Jokowi itu? Ujuk-ujuk dibuat, kata orang begitu. Atau yang kedua, ada tapi isinya tidak sesuai. Maka ini bergeser dari ijazah palsu yang sebelumnya menjadi pasal 263-nya dulu masuk. Nah, saya nggak tahu apakah 263 ini didorong juga dalam pelaporan awal teman-teman TPPU begitu ya. 263, 264 dan 266. Nah, ini kan berarti ada kaitannya dengan hal tadi kan? Karena bicara tentang surat. Logika hukumnya nyambung di situ. Ini menurut saya perlu diselesaikan secara cepat dan terukur ya. Dengan demikian tidak ada lagi syak wasangka di antara kita. Ya, apakah ini memang ditambah lagi ada dalang, ada kepentingan bisnis. Betul. Karena ini akan jadi liar kemana-mana. Makanya Tapi kita sekali tunggu lagi saja ya episode selanjutnya ya. ya, sebagai Proses orang hukum, saya pribadi nggak boleh genit bicara itu. Jadi saya hanya akan tegak lurus terhadap proses hukumnya untuk menilai Baik, itu. berarti ini masih awal banget gitu ya Mas Heri ya. Proses hukumnya masih akan terus berjalan, kita nantikan, dan yang pasti adalah kedua belah pihak harus siap. Siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang salah Betul. sudah pasti nanti akan dipidana. Nah, siapkanlah itu bagi kedua belah pihak nanti. Belum tentu kalau selesai memang- juga pidana loh.
Oh, masih iya. bisa lanjut juga. Masih ada kartu Baik. keluarga, akta nikah. Nah, Karena metode meyakinkan ijazah palsu dengan pidana, bukan dengan ditunjukkan. Ngomong ini pidana kan masih lagi. Terima kasih. Coba dari dulu ditunjukkan. Bang Ahmad, terima kasih atas waktunya Mas Heri dan juga Mas Reddy untuk Ya, sama-sama. pembahasannya pada pagi hari ini. Tentunya memang kalau kita main bola, striker tidak perlu banyak olah bola, cukup cetak gol begitu ya, biar playmaker yang mengolah kalau kata Bang Reddy begitu ya. Terima kasih pemirsa dan juga seluruh Sehat narasumber selalu, yang hadir. Sehat Bapak-bapak. selalu ya. Terima kasih, Apa sama-sama. kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Ini ada tumpukan sampah yang menggundung di pinggir jalan poros Desa Setu Patok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon yang meresahkan warga. Sesaat lagi.